Ulangan pasal 30 ayat yang ke-11 sampai dengan 20. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, memperdengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tidak di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapa, kami tahu bahwa hal ini tidak mudah, karena kami harus berjalan dengan iman, melewati lembah, jurang, bahkan melewati hutan yang gelap. Sering kami merasa ada banyak ranting-ranting yang mengganggu, ada banyak batu-batuan yang terjal yang menyakiti kaki kami. Tuhan, saat kami masuk di dalam gua yang gelap, kami tidak punya cahaya, tetapi Engkau selalu berkata, aku menjagaimu, aku menuntunmu. Dengan berita iman, kamu akan bisa berjalan. Disinilah kami tahu bahwa penyertaan-Mu ada di tengah-tengah kami. Maka itu kami siap, Tuhan, untuk melewatinya. Hari ini kami percaya bahwa di dalam kehidupan kami, firman-Mu berbicara tentang alam roh kegelapan karma. Maka itu biarlah Roh-Mu yang akan menjaminnya dan jauhkan dari penguasa-penguasa apapun. Dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus, apa yang kau bicarakan akan selalu membawa berkat. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Dikembali perhatian saudara, silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tahun yang baru ada ceria, ada sukacita. Puji Tuhan. Saudara, hari ini temanya sangat mengerikan, mengenai tentang alam roh kegelapan karma. Karena di dalam proses kita sebagai orang pilihan Allah, saudara, kita ini betul-betul dipersiapkan oleh Tuhan bahwa kita tidak boleh masuk di dalam lembah atau desa yang namanya karma. Karena itu auranya, suasananya, keadaannya, prosesnya tidak bagus dan tidak baik. Mari kita akan mempelajarinya, saudara. Kita lihat gambar ini, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya karma itu keluar dari lidah bibir kita dan masuk di dalam tubuh roh jiwa kita. Kita perhatikan gambar ini seperti hati, saudara. Perhatikan baik-baik lingkupnya seperti hati, ya. Hati manusia bisa melalang buana seperti di dunia ini. Kita mau pergi kemanapun, kita mau bekerja kemanapun, oke, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting adalah penguasa-penguasa roh dan sesuatu yang tidak datang dari Tuhan itu akan mengintai kita. Karena kita tahu bahwa jalan kita ini sempit, saudara. Jalan menuju kebenaran itu cuma satu jalan, satu jalur. Jadi tidak ada bisa ke sana, bisa ke situ, tidak ada. Jadi satu jalur menuju tempat kehidupan yang melekat pada Tuhan. Tetapi di kiri kanannya, saya perhatikan hutan lebat, ranting, dan juga banyak hal di situ. Kalau kita lihat secara fisik tidak ada apa-apa, tapi kalau dalam roh, ular, belantung, dan juga penguasa-penguasa roh yang mengintai kita. Jadi kita hidup dalam lingkup seperti ini. Dan kita perhatikan, kalau bisa dari saya, itu sebelah kiri. Mungkin dari saudara sebelah kiri, betul juga ya, kiri ya. Mengapa ada tengkorak dan dia memakai seperti nyala api ya, obor ya, tapi tidak ada apinya. Penyulutnya adalah manusia. Ketika manusia masuk di dalam lingkupnya, maka itu akan menyala dan tinggal menunggu waktu. Iblis akan mengambil alih. Makanya kuasa-kuasa itu tidak boleh masuk dalam hidup kita. Sekarang mengapa kita bicara tentang karma? Karena karma ini kata-katanya mudah diucapkan, tapi tidak ngerti artinya kadang. Contoh, saudara ya, dalam kehidupan manusia, kita punya teman aja, saya teman. Dari pertama kenal sampai tua ini, uripnya gitu-gitu, hidupnya gitu-gitu terus. Mungkin dia tidak hoki, itu karma, saudara. Saya mengutuk orang itu. Jadi karma itu sama dengan kutuk. Dan yang kita bicarakan di sini adalah kutuk dari pemisahan kita. Satu, kedua, kutuk dari turunan. Jadi kita akan bicara kutuk dari mulut kita. Bolehkah kita bicara seperti itu? Mungkin di sepoan cetai, ya semua kuwi, gitu
ya hidupnya gak maju ya gak anu gitu ya. Itu kudu sebenarnya kita mengutuk orang itu karma. Secara tidak sengaja itu kayak guyonan, tapi pada itu sesuatu yang tidak baik. Mari kita mulai menata hidup kita di tahun yang baru ini dengan perkataan-perkataan yang membawa berkat, supaya dalam tingkah perbuatan kita, sekalipun kita ini diuji, saudara ya, dengan banyak hal di pekerjaan, di rumah tangga, di pergaulan, pasti ada, saudara. Tapi ingat, karma ini tidak boleh ada di dalam hidup kita, terutama lidah bibir kita. Contoh nih, kita punya anak, ulangannya dapat 5, 4, 5. Pacarnya goblok kok, anakmu. Itu kutuk, saudara. Halo? Kutuk. Kalau anaknya pulang malam, puancet ya kamu ya, gak berubah-ubah ya, sampai tua, itu kutuk. Jadi itu karma yang dari mulut kita itu akan terlontar, dan itu akan terjadi. Kenapa? Karena yang mengintai itu iblis, saudara. Kalau yang mengintai itu malaikat, malaikat akan mendoakan kita. Benar nggak? Itu salah satunya dari mulut kita. Lalu di sini nggak ada saya. Suatu hari kita punya uang itu cupon tahu ya? Yesus punya itu toh. Di dompet cuma 1 lembar itu toh. Ketemu temen, wih, lupa wes uangnya di mana, cari di mana nggak ada. Akhirnya kita bicara, gak apa-apa wes hilang buang apes. Halo, itu kutuk, saudara. Apakah kita tidak sadar bahwa uang yang hilang itu pasti Tuhan punya rencana? Nah, kita tidak tahu rencana Tuhan itu apa. Kalau memang itu menjadi bagian kita, pasti ketemu. Intinya itu, jadi kita harus mengambil segi positifnya, dan jangan kita terus berkata, gak apa-apa, kita buang sial. Pernah enggak kita gitu? Pernah enggak? Kita akui aja, pernah enggak? Pas kita buang sial, kita ini membutuhkan orang yang menemukan tadi. Sekarang kalau yang nemu nutuk penjahat, mungkin kita impas lah, ya. Tapi menemukan anak kecil yang tidak tahu apa-apa, dan dia tidak tahu jumlahnya uang itu berapa, dan dia pegang diiming-iming gini. Akhirnya ada orang baku dawet bilang, mau beli dan kamu? Enggak mau, maksudnya dipegangnya terus. Ketika kita berkata untuk membuang sial, anak ini bisa dipakai oleh iblis, tabrakan bisa. Nah kalau sudah mati tabrakan atau ketabrak, bagaimana impasnya? Dapur tuh ya saya. Karena saya berkata kutuk dengan anak itu, roh anak itu tanya sama Tuhan, aku tidak ada apa-apa Tuhan, kok aku tabrak? Buka Chronologio, si A yang ngutuk, datang ya Roy. Kenapa aku kok mbak tabrak no? Nah, aku tidak tahu, aku tidak kenal kamu. Kalau kita bicara roh harus ya. Malaikat Tuhan, dan karena kamu bicara, sekarang kamu impas. Jadi bagian dia diambil kamu. Saudara, itu roh. Jadi kita menyadari bahwa dalam dunia ini memang banyak masalah, ya saudara. Kita bisa jengkel dengan si A, bisa jengkel dengan si B. Menurut kita ya saudara, hati-hati supaya kita tidak kena karma. Selama perkataan kita tidak memutui dan kita tidak berkata yang tidak baik, hidup kita akan menjadi apa? Damai. Betul enggak? Tenang. Betul enggak? Walaupun mungkin kita dalam proses itu keuangan kita betul-betul menurun. Nah, itu semua. Cuma. Karena itu seluruh dunia paceklik. Terus apa gunanya?
pasrah semua. Ketika perempuan janda, dia sudah tidak punya uang, dia bilang sama anaknya, kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa, cuma tinggal 1 roti dan minyak untuk masak. Adonan ini cukup untuk 1 roti, makan aja. Itu kamu kerja. Atau mungkin kamu dibeli orang sebagai kamu bisa melanjutkan umur hidupmu. Tapi aku tidak mau. Itu mama. Mari kita berdoa. Itu saja. Jadi tidak mau. Hari ini tidak ada uang. Mulai sekarang kamu yang pengiritan. Tidak apa-apa. Dasar goblok, tidak bisa notok uang. Nah itu sudah kutuk. Di dalam rumah tangga kita selalu ada kebodohan. Nah, kita tidak boleh ke sana. Amin. Kita melewati, karena itu ada sesuatu yang membuat kita harus tahu bahwa apa yang kita mau ke depan menuju kebenaran itu kita harus menata hidup kita, persiapan ya, supaya nanti pada waktu 66 datang kita sudah terlatih dengan kata-kata kita. Itu perkataannya. Kita lewat. Suatu ketika kita bisa tubuh semua sudah semua bisa. Tadi itu saya ada pembantu, saya toto-toto saya. Wah, kan water bersih dan mau gitu ya. Pas saya megang karena berat taruh di kepala, dan saya bayang, aduh, ada orang yang naruh di kepala langsung ngeluh ya, tidak biasa. Oh, belum besar tak taruh di kepala. Saya coba nanti sempit, tak paksa. Coba tuh buang. Jengkel, ibu-ibu, pura-pura numplek airnya. Jengkel. Terus gimana menurut kita? Dasar ya. Ini salah apa? Pakaiannya. Tempati. Berarti tempatan. Pakaian itu kena apa? Kutu. Jadi perkataan kita ini ditangkap sama penguasa roh ini. Dia mengintai kita. Begitu jatuh, loh, matang aku. Ya ampun Tuhan, saya bilang gitu. Beri saya kekuatan Tuhan. Wah, sudah ambil sing satu ngorok saja. Jadi itu kan susunan. Jadi karena saya senggol-senggol, jadi ininya nurun, natap saya di punggung saya, dicek gitu, semakin. Siapa yang minta tolong siapa? Pintu saya ditutup, tidak ada yang minta tolong. Saya cuma bilang Tuhan tolong saya, karena nyambruk semua. Coba kalau kita dengan amarah, bisa seperti itu? Halo? Bisa-bisa dibuanting, betul tidak? Dibuanting semua. Ketika kita membuang itu masalah, iya ada masalah. Barang yang kita buang, lempar. Dan kita dengan amarah, barang itu ada rohnya, ada roh amarah, halo? Ada sudah. Bisa ada sesuatu gitu ya, yang bisa tak lempar. Ada sesuatu yang bisa tak lempar. Saya ingin tahu saudara bisa memahami tidak? Intinya, saya mau saudara itu mengerti bahwa itu bahaya, ya saudara. Ya. Tak lemparin tidak apa ya. Jadi ini ya, kita ini sudah kesel, dua topok, jadi maaf no. Nah, itu yang 1, jatuh lagi pok, 2, 3, gedetan siapa? Marah loh. Kalau mereka, dimasakin sama marah. Loh, itu ada roh ya. Nah, kalau yang dilempar itu penguasa roh kegelapan di dalam suka ada roh bunuh diri, masuk ke kita. Makanya itu namanya kutu dan hanya ke karma. Kalau tidak diselesaikan, masuk ke anak turunanmu. Itu perkataan roh. Jadi kalau sudah gitu kita sadar, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Biar sudah putus hubungan. Tapi jangan diulang lagi. Akan tinggal. Walaupun Tuhan ampuni saya lagi. Itu namanya
Makanya jarang mencobai Tuhan. Satu kali cukup sudah, jangan dilanggar terus. Amin. Ini suatu pelajaran buat kita. Bu, sok suci. Saya nggak bilang sok suci, saya. Ini kenyataan. Di akhir zaman, manusia tidak ada kasih karena awal mulai dari perkara kecil. Hal-hal sehari-hari. Contoh ya saudara, kita itu tidak biasa mengangkat air biji, ya. Mengangkat air biji, mata kaki kita bongkar, cemot, marah, karena jengkel, karena capek, marah saudara. Tapi kalau kita sedang introspeksi, jadi kalau kita berserah pada Tuhan, hari ini tak serano dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan beri aku Tuhan kekuatan. Begitu nabrak, sakit, mut, kita mau marah, ada yang ngerem ya? Jangan, ada yang ngerem. Ini mau jatuh bertekad sendiri. Siapa yang mengerem? Malaikat. Itu pasti saudara. Karena kita sudah izin dengan Tuhan dan berdoa. Makanya gunanya doa itu supaya karma atau kutuk itu tidak ada di tengah-tengah kita. Amin. Contoh, ini contoh saudara. Suatu hari kita tuh pengen sesuatu. Kayak orang ngidam dah. Aku di pasar, aku mau cari buah ini, gitu ya. Cari ini mana-mana nggak ada. Jengkel, kaki wis keju-keju, marahnya di pasar, dihubung-hubungi sak pasar gak ketemu. Marah, jengkel, terus kita mengeluh, kayak kita mengeluh, wah berat apa deh, pegel aku, coba ibu agak ada mencekno nih. Nah, dalam hidup kita akan menjadi mencekno. Jadi ketemu dengan orang-orang yang suka sama kita, karena dalam hidup kita kata-kata mencekno itu dalam hidup kita. Makanya kita harus belajar apa saudara? Harus belajar untuk teduh hati kita. Oh ya sudah, berarti saya sudah jalan kaki tadi supaya tidak kemeng. Ambil positifnya. Kakiku kram-kram. Ya udah, kasih obat toh. Ini sudah itu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, kita harus belajar mensyukuri. Jangan kata-kata yang tidak baik dan tidak membangun. Kita bilang apa? Nongko sebelah. Dia malu, kopong-kopong apa? Gak ngerti bau nih kok kemenyanan. Itu urusan mereka. Jangan kita bilang, ikut kualat. Nah, karena kutuk kata-kata kualat itu saudara. Orang tuh mau tadi bilang kualat. Halo, mau dibilang kamu kualat? Gak mau loh saudara. Gak mau ditolak, rohnya datang. Tuhan, aku tidak kualat sama si A. Datang malaikat. Kenapa kamu kok bilang kualat? Nah, dia ngomong, urusan mereka. Karena keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Nah, kalau aku nasihati boleh, silakan. Tapi tidak perlu tengkar, tidak perlu berdebat. Ketika Tuhan mengajar dan orang Farisi berkata, siapa dia? Kalau dia bilang anak Allah, tahu Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau berdebat karena dia tahu itu adalah kutuk. Mari kita belajar untuk menerima kenyataan hidup ini seperti di dalam gambar ini, mengerikan. Semuanya semrawut. Coba sudah perhatikan lagi gambar pertama. Lihat saudara, kita dilingkupi detik-detik di mana masa-masa paceklik, saudara. Posisi hidup kita sudah tidak indah. Ada gunung sejuk, ada malu. Karena banyak pakaian saya sudah, saya pikir udah saya mau benahi cicil itu.
dua timbu tak coba dan saya tak unter-unter pokoknya satu kali jalan biar nyampe enak masuk. Saya berharap nanti di luar seger gitu. Oh enak bisa lihat mata bulan bukan matahari, bisa lihat awan. Saya mulai jemur dan saya lihat bukan awan, suaranya gini. Saya ini burung apa ya? Kok serem banget di sini? Kayak berguduk gitu saja, berdiri. Saya gini, Tuhan, saya ini doa, tapi kenyataannya seperti ini. Dulu mata saya mengalir aja. Kamu justru mengalir. Jadi saya ini datang di sini mimpi justru mengalir. Saya nggak boleh marah. Saya capek. Ada suara gulu. Kayak suaranya tuh kayak gagak, bukan gagak saja. Begitu saya bilang, Tuhan sudah tak serang, saya pecah mata karena saya merasa tidak nyaman. Dan tak lihat di depan saya, tapi tidak ada pohon kan di depan saya. Tak kerunuk gini, tuh lihat. Ya ampun, burung itu dari kuburan. Entah dia mengambil sesuatu dari orang mati, entah apa, karena saya nggak pas. Saya bilang, Tuhan, yang akan nggak buat saya yang jadi. Saya dapat tak PP, tambah tidak selesai. Mengapa Tuhan izinkan saya lebih lama di balkon? Saya bilang sama Tuhan, kok tidak selesai ya? Entah itu sudah. Padahal menurut saya sudah selesai. Tuhan bilang apa? Doa supaya semuanya aman terkendali. Oh ya. Apakah ada sesuatu kah? Iya. Paceklik. Jadi dia menyebarkan aura yang tidak baik. Fitnah, amarah. Jadi gluk itu ada sesuatu yang amarah. Dia lemparkan amarah, kebencian, kejengkelan, iri hati, gitu saja. Saya doa Tuhan. Begitu saya berdoa sudah ada di hadapan saya. Itu roh saya pasti burung itu tak mungkin di depan saya. Mata sudah kayak mata yang manusia, tapi besar. Jadi ini kayak narik ini. Mulutnya, paru-parunya itu serem. Baunya bau kayak tidak enak, bangkai. Dan bulunya itu serem juga. Hitam terus ada kayak berdarah kayak apa. Saya bilang saya tidak pernah lihat burung ini. Oh itu sinema. Kamu mau tahu asalnya dari mana? Si Tuhan, aku tak masuk. Saya tak masuk dulu. Jangan di luar. Tuhan bilang tidak cukup waktu. Jalan Tuhan, tidak apa-apa, tenang aja. Malaikat itu saja ada di samping kiri kanan saya. Bukan. Ternyata iblis itu lagi melemparkan hal-hal yang tidak baik di seluruh dunia. Jadi waktu malam itu saya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan penglihatan itu. Saya jadi sedih, Tuhan, semoga mereka juga peka. Tuhan berkata apa? Selama dia menjadi milikku, dengarkan baik-baik. Selama dia menjadi milikku, naku itu si oleh mata, uku itu dia akan peka. Oh syukurlah Tuhan. Duh, sudah selesai. Ini sudah selesai, burungnya juga tidak ada, tidak bunyi-bunyi lagi. Dan saya masuk. Lega saja. Itu sudah. Jadi roh kegelapan itu saudara, sebetulnya kita ini bisa peka kalau kita itu mau memperhatikan terutama perkataan kita. Amin. Kita harus kuat karena Tuhan punya rencana. Kita buka ayatnya dulu ya. Ulangan pasal 30 ayat 19. Begini bunyi firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini,
Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Berarti saudara, Tuhan memberikan waktu pada kita. Milih berkat apa kutuk, ya kan? Tapi Tuhan berkata, pilih yang hidup, betul enggak? Pilihlah kehidupan. Mengapa harus dipilih kehidupannya? Supaya engkau hidup, dan tidak cukup itu, baik engkau maupun keturunanmu. Intinya seperti itu. Jadi mari hari ini kita mendengar dan kita lakukan. Kalau kita lakukan, lihat gambar itu saudara. Para malaikat memberkati, para malaikat memberikan kemuliaannya, para malaikat menjamah kita. Yang sakit disembuhkan, yang punya luka batin dibalut, yang punya beban berat, Tuhan ikut campur tangan. Kapan Bu? Jangan tanya saudara, saya bukan dukun. Kira-kira selesai kapan ya? Jangan tanya, saya bukan paranormal. Menurut ibu, coba ibu nilai seberapa, sampai kapan? Jangan tanya saudara, karena saya bukan orang sakti. Amin. Saya sama dengan saudara, dan saya tidak tahu apa-apa. Cuma saya berdoa dan berserah pada Tuhan. Tuhan yang membuka kronologinya. Kenapa? Karena Tuhan izinkan. No British mata ubi. Karena aku mencintai kalian. Sebetulnya alam roh kegelapan ini satu, tapi ternyata dikembang banyak, sehingga kita lebih ngerti sekarang. Intinya gitu. Makanya setiap kali firman yang masuk, jangan pikirannya ke sana-sana. Amin. Simpenan. Firman itu adalah bibit yang betul-betul unggul, dan itu akan masuk di dalam hatimu dan hidup dalam nafasmu saat iblis mencobai kamu. No British, kamu akan menjadi pemenang. Kenapa? Karena setiap firman yang diucapkannya, ya dan amin. Amin. Dari mana kita imani bahwa perkataan ini, begitu omongan ini serem-serem, saya tidak juga kesenangan saudara. Saya cerita ini tidak kesenangan, karena saya sabar datangi. Sedangkan kita bilang alam roh kegelapan, enak tak? Enak saudara. Saya sendirian, ada aura yang tidak enak. Saya tidak suka dibicarakan seperti ini. Mengapa saya bertahan? Karena Tuhan di depan saya. Mengapa saya berani? Karena Tuhan yang maju, bukan saya. Intinya seperti itu. Jadi kalau saya diserang, saya cuma cerita toh, saudara. Apalagi saudara, harus kita melanggar. Nah ini saudara. Makanya karma kutuk itu jangan sampai ada dalam hidup kita. Amin. Kita imani dan kita harus milih. Ayo milih mana kamu, hidup atau kematian. Kalau kita mau hidup, berarti kita harus apa? Menerima berkat. Siapa yang memberi berkat? Setan? Bukan. Tuhan. Hidupmu berharga di hadapannya, sehingga berkat itu turun. Tapi aku gak kerasa apa-apa. Matang sudah. Kalau kamu sekarang ini bisa nafas, dan kamu lihat anak-anakmu itu sudah genap, gak mabuk-mabuk sampai jatuh di pinggir jalan dan di apa-apain orang, bersyukurlah gitu loh. Tapi kita merasa gak puas, saudara. Kurang. Karena aku belum selesai, kurang. Karena aku ini, kurang. Ingat saudara, semuanya itu Tuhan sudah memberikan rumah dasar. Timbangan dan bobot bibit itu berbeda pas pribadi, tidak sama. Tidak sama. Kita bisa bilang, si A itu berhasil, si B itu bukan urusan kita. Dan kalau kita bicara seperti itu kan berarti saya iri. Enggak, ini cuma bukti loh orang itu loh, bisa seperti itu juga. Kalau saya mau, saya berapa lama ikut Tuhan?
Tuhan. Saya berapa lama untuk memberitakan firman Tuhan? Kenapa saya kok startnya begini? Kok orang itu wah tambah jaya? Saya tidak pengen seperti itu, saudara. Kalau orang itu jaya, teman saya, itu urusan Tuhan. Berkat itu sendiri-sendiri. Kita tidak boleh bilang aku mau kayak kamu. Tidak bisa. Wadah kita ini ada, dan Tuhan menditakar sesuai dengan ukuran kita. Kemah kita itu sendiri-sendiri. Tidak ada separuh-separuh. Yang paronan ya, kayaknya sudah tanggung jawabmu sendiri. Walaupun kamu berdua bersama-sama, kamu kemana-mana bersama-sama, intinya harus sendiri-sendiri. Kamulah yang memberi nasihat supaya ada perubahan dalam hidupnya. Intinya seperti itu. Jadi mari kita lewati hari-hari ini, karena hari ini akan jauh dan manusia akan berubah. Apakah kita seperti itu, saudara? Mari kita mempelajari tentang karma ini lebih dalam. Karena dari perkataan itu akan membawa sesuatu terhadap turunan kita. Maukah? Sedangkan kayak sakit-sakitan saja kita bilang, nak, ojo sakit ya, ama aja yang sakit. Boleh? Tidak boleh, saudara. Berarti saudara ngutuk diri sendiri, gak apa-apa, sakit penyakit masuk, gak apa-apa, asal cucuku sembuh. Kayak bisa, saudara. Waktunya dia sakit, kasih obat, didoano, kan gitu. Semua yang terjadi itu Tuhan punya rencana. Mari kita memilah, saudara. Kenapa anaknya sakit? Oh, karena dia terlambat makan. Ya udah, sekarang kita ajak supaya tidak makan terlambat. Kenapa ya ini kok sering begini mimisen? Oh ya, gitu sih. Jadi ada satu pertimbangan. Roh bijaksana itu dari surga. Hikmat itu turun dari surga. Ketika kita bilang, Tuhan, anak saya sakit, Tuhan, cucu saya sakit, kok sering mimisen, tak serana semua, dibuka kronologinya. Ya, anak butuh dibuka kronologi, aku gak itu apa-apa. Loh, semua itu takarannya sama, saudara, sebetulnya. Cuma ceritanya beda-beda. Dan nanti sudah akan tahu dan peka. Kalau sudah mau latih. Pisau, saudara. Halo, ibu-ibu yang punya pisau di dapur, kalau tidak mau ungkal, ya, bisa tajam. Tidak bisa. Oh, bisa, ini paling jitu. Saat jitu-jitu nih, orang dunia bilang, tupai itu pintar melompat, tapi bisa jatuh. Betul tidak? Hidupnya juga gitu. Bukan kita mengikuti orang dunia, tapi kita sadar bahwa hikmat dari Tuhan itu yang akan membuka, menyingkapkan. Oh, aku begini, oh, aku begini. Karena manusia butuh suatu proses, dan proses itu kadang kita tidak ngeh. Itu dari pembicaraan kita. Nih, ada lagi. Sebentar lagi saya tutup tentang pembicaraannya saya. Satu ketika dia punya rambut panjang, misalnya dibawa ke salon, dipotong namanya jelek, nangis-nangis dipotong ke salon, ngambang, pikirnya dia tambah tidak pas, marah-marah, ngutuk-ngutuk. Itu saya tidak boleh, kalau atau saudara sudah potong dan tidak sesuai, doain aja, Tuhan turun ya, beri saya supaya saya menjadi senang dengan potongan rambut ini. Gitu, saudara. Kalau saudara membiasakan rendah hati di bawah kaki Tuhan, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Setiap doa yang benar pasti dijawab. Amin. Jadi jangan takut. Saya dihina, Tuhan tidak pernah menghinakan. Saudara diinjek-injek, Tuhan tidak pernah menginjek-injek kita. Dia mengangkat kita menjadi anaknya dan dicintai. Jadi kalau kita mengambil segi positif dalam hidup manusia, lalu kita masuk dan fokus ke Tuhan, pasti bisa dan pasti bisa melewati. Amin. Jadi mari kita imani bahwa hidup kita bukan karena nasib, tapi hidup ini ditentukan hari-hari bersama dengan Tuhan. Amin. Kita lewati.
Karena Tuhan punya kuasa, tadi dibilang. Nah, satu saya lupa. Ada satu keluarga, mungkin saya sudah cerita. Dia cinta Tuhan luar biasa. Setiap melayani pagi, siang, malam misalnya. Suatu ketika dia punya anak 3. Anak yang kecil itu sakit panas, demam, kasih obat, nah semua bawa ke rumah sakit. Nah, dicek dia punya cacing yang di bawah. Jadi kena sip, terus kena cacing. Terus tak lama kemudian kakaknya, jadi semua sak rumah itu kena semua. Akhirnya si kepala rumah tangga ini marah-marah. Percuma aku ke Tuhan. Buktinya sekarang yang malah masuk rumah sakit semua. Kutuk itu saya. Apa ada kesembuhan? Halo? Ada kesembuhan? Kata-kata yang tidak membangun akan memperlambat kesembuhan. Nah gitu, percuma ya kita kerja. Loh, sama ini kamu mengikut Tuhan tidak kerja lah. Loh, kalau kita mau berdebat misalnya, kamu kerja ya ikut Tuhan. Orang yang lapor kan? Ya tapi kan beda. Aku mengutamakan Tuhan. Tak apa-apa utamakan Tuhan. Tapi mampunya kerja. Ya kerja kan gitu. Marah deh. Akhirnya udah kita doain rumahnya. Begitu rumahnya didoain, ternyata saudara, tanah ini ada aura yang tidak baik. Jadi ada belantung yang masuk ke pori-pori, dibuang semua. Saya itu di sebelah sini juga ada, di semuanya ada rohnya. Hanya dia bilang, ternyata rumahku kesetan nih, banyak penjahat, setan-setan banyak sekali. Wah dasar, kutuk lagi, balik lagi setannya. Akhirnya dia telepon saya, ibu doa sebenar ya. Saya jadi bingung, kenapa ya? Ibu itu jadi doa, malah itu ada pocongan di depan mandi itu, sampai telanjang dia keluar. Habis itu urapi kok ada kayak gitu. Ibunya doa sebenar ya. Dalam hati saya, Tuhan, saya ini sampai poso, tak bilang ini poso, lihat saya mau. Saya bilang, ya sudah, saya tak datang. Bisa datang. Aneh ya. Di kamar mandi ini jadi ada roh lagi. Akhirnya kita berdoa. Tuhan tidak ada apa-apa. Tuhan cuma bilang, nyanyi. Tapi nyanyinya itu disuruh dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Tapi yang paling ekstrem dari empuan keras sang kepala rumah tangga. Dalam nama Tuhan. Jadi marah gitu. Dan saya berhentikan. Kamu nyanyi atau amarah? Pergi kabeh. Namanya saya pergi. Loh, kita nyanyi dalam nama Tuhan digeblok, takut. Kamu tahu dari mana? Sudah kelihatan tak? Ya gak tahu kan, ibu yang tahu. Coba lihat, tidak lari semua. Enggak, tambah datang semua tuh. Oh, lari dia. Untung saya tidak ditempelin. Saya bilang, kamu jangan lari, tambah dikejar. Kayak patung deh. Ya mabuk, mulut itu semua. Minyak urapan. Dan sudah apa? Umpat. Salah gitu Bu. Apa sih Bu mestinya? Loh, nyanyi mau doa, minyak itu tidak sakti. Dulu terus apa sih bener itu? Andre tidak mau ngomong apa-apa. Mateng Andre, dicanda. Andre tidak ngomong apa-apa katanya. Mateng sih. Nyalain orang itu gampang. Dasar Andre itu. Saya bilang, kata kutuk keluar ini tidak baik. Ya sudah, gini, saya terangkan, duduk ya. Saya tidak mau duduk. Dengan apa? Saya tanya, katanya muter-muter di sini. Masa saya muter-muter? Kamu duduk, tidak akan pegang kamu. Saya tak dekat sama ibu, jangan deket-deket. Tambah setannya senang. Oh, ini saya tak pergi sini aja. Kita bawa saja. Kenapa? Karena dia tidak punya imam lagi. Sudah terbawa. Itu contohnya saja. Ketahuan
bingung karpe dewek. Jadi gak kapan saya tingkai. Sudah dengar yang benar. Sudah telinga dibuka. Saya bilang berulang-ulang, saya bilang minyak urapan itu harus didoakan. Kan ibu sudah doa loh, toh nafas pelepasan itu toh. Tak bener ya cewek saya. Sudah toh, duding gitu. Saya bilang pada waktu pelepasan didoakan, tapi pada waktu kamu pakai ya doa. Kamu punya iman, itu yang membuat semuanya jadi indah pada waktunya, bukan jadi berhasil. Saya nggak mau dah. Diketuk lagi, sudah kan tidak jadi berhasil, tiba-tiba setannya tambah akeh, tambah ribet lagi. Karena iman dia kacau. Harus dengan iman. Oke. Ambil ya minyak. Ambil. Aku percaya dalam nama Tuhan, setan pergi. Bukan kayak gitu. Siapa lagi tuh? Kok salah terus saya? Emosional. Kamu tuh gak perlu kayak gitu. Berdoa, Tuhan, saya ini anakmu. Tolong Tuhan minyak urapan ini mentah, supaya roh yang tidak baik keluar dari rumah saya. Lamis beres. Gak perlu teriak-teriak tonggo ini sampai ngeliat HP. Teriak-teriakan. Oh gitu ya, kok sih gampang ya? Gitu. Bukan gampang, imanmu dong, iman, percaya enggak? Kemarin kamu sekali curang aja kamu nggak percaya. Bu Didi ngarang. Bisa sih, lumayan tetap aja ada setan. Karena kamu nggak percaya. Bukan nggak percaya sama Bu Didi, nggak percaya sama Tuhan. Lewat hambanya diurapi. Intinya gitu sih. Mari kita imani di dalam Ulangan 13:19 ini. Kamu mau milih berkat atau mau milih kutuk? Kalau kamu milih berkat, berarti kata-katamu itu baik. Jangan ngawur. Perbuatan itu harus kita perhatikan. Ya sudah, rapi. Kenapa enggak ibu? Ya kamu rapi dewek di rumahmu. Oh ibu enggak mau ya? Bukannya enggak mau, Tuhan yang suruh kamu rapi. Ya udah, tapi saya takut di tempat kamar mandi itu bu. Ya, kenapa kamu takut di rumah dewek kok? Ayo saya rapi. Ibu lihati ya, enggak perlu tak lihati. Tuhan yang lihatin. Bukan saya yang lihatin. Oh gitu ya, ya. Panggil anaknya. Joko! Ya Pak, ya Pak, ambil Alkitab. Alkitab untuk apa dia benci saya? Mana Alkitab ya? Alkitab sama minyak urapan. Alkitab ini cuma firman. Kata-kata firman, kamu tidak dengan iman itu cuma mbak. Alkitabnya apa? Setannya tetap ada sih. Karena kamu tidak mengimaninya. Jadi bukan berarti kita mbak, kita aman terkendali. Alkitab itu benda, saudara. Minyak itu juga benda. Bagaimana karma kutuk itu ada? Karena perkataan kamu tuh yang tidak membangun, hingga kamu tidak mempan doamu. Intinya kan gitu. Minta ampun sama Tuhan, selesai no, kan gitu. Ya udah, gak ada. Alkitab kata Bu Didi, bukan kata Bu Didi, imanmu. Salah saya, Bu Didi yang dijokno terus saya. Ya, diurapin. Dah Bu, semoga, jangan bilang semoga, anak Tuhan tidak boleh bilang semoga. Imani berarti tidak ada roh. Ya Bu, siap. Sudah mau pulang divisi saya. Kira-kira setan sudah pergi pada. Kira-kira imanmu itu jalan apa enggak saudara? Halo? Jalan enggak imanmu? Kacau lah. Kamu pakai logika. Takut kalau didatangi. Aku di sini. Takut gitu kan? Betul enggak? Terus saya bilang, terserah kamu lah. Aku enggak bisa apa-apa. Loh Bu, jangan gitu Bu. Tolong lihatkan sekali lagi. Aku enggak mau lihat. Tuhan enggak suruh lihat kok. Ya kamu yang waktu di sana kamu berdoa sendiri. Ya. Ibu, udah pulang deh. Bu, saya mau di kamar mandi. Kok laporan? Ngapain? Tolong lihat masih ada benda setan. Wes berdoa. Tuhan tegur. Di mana iman? Selama kamu tidak punya iman sebiji sesawi, iblis mengintai kamu. Tuhan! Teriak-teriak sampai bidang telinga. Sudah amin. Besok pelepasannya.
Kenapa kok pelepasan, Bu? Sering kok pelepasan? Karena kamu kurang iman. Dan kata-katamu tidak membangun. Itu kutuk. Ya Bu, ya Bu. Dilepasan, selesai sudah. Tidak ada rasa takut lagi. Amin. Itu kutuk pembicaraan. Saya kita bilang karma kutuk dari turunan. Ini contoh saya. Ada saudara dengan saudara dari orang tua, ada lagi tengkar. Sampai pitung turun-turunanmu jadilah kamu orang yang miskin dan tidak punya rumah. Itu kutuk turunan. Kalau itu terjadi, kita harus putus. Kita harus apa? Putus. Lewat apa? Pelepasan, saudara. Loh, sekarang papa mamaku sudah meninggal kok. Apa mungkin dia ya? Mungkin aku sekarang tidak kaya-kaya. Jadi saya tidak boleh juga seperti itu. Kita harus berkata apa? Tuhan, kalau memang ada penguasa-penguasa kutuk turunan dari nenek moyang kita, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkan dan pulihkan saya. Amin. Seperti itu doanya. Jadi kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memutuskan perkara-perkara yang lalu dari orang tua kita, dari siapapun, diputus sudah selesai. Jadi kutuk turunan ini lebih enak, maksudnya lebih cepat kalau kamu percaya. Tapi kalau kutuk perkataan, perbuatan ini bahaya. Karena di mana-mana kita ketemu yang nggak benar, kita mesti marah. Makanya kita nggak boleh berkata yang tidak baik. Amin. Jadi mari kita imani bahwa para malaikat ini, kita lihat gambarnya, para malaikat ini memuliakan nama Tuhan. Ketika kita mendapat hujan berkat, kita memilih berkat, bukan kutuk. Yang datang siapa? Halo? Yang datang siapa? Bu Titi? Siapa? Tuhan Yesus dan para malaikat. Hatinya penuh dengan damai, ya toh? Dan bisa nyanyi senyum dan berbahagia gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Ada uang, tapi tidak ada uang. Senyum dan berwajah gembira. Angkat tangan, pujilah Tuhan. Ya apa? Kinasih kekayaan. Itu kutuk, saudara. Mengapa saudara berkata dengan kata-kata dan sikap saudara yang tidak menyenangkan? Saudara harus punya iman sebiji sesawi. Amin. Tapi ada yang gini, tapi tidak ada di sini. Senyum. Awas kamu tidak senyumnya. Utama itu tegur Bu Titik lagi. Apa sih? Terus Bu Titik terus ya. Ojo sampai anak mati ya. Mati kan? Kalau kita senyum aja gembira. Senyum. Dia yang ngajarin senyum. Gara-gara aku bikin kopi mah. Mamanya ngantuk lupa. Bentak. Dasar perempuan males. Kutuk juga. Dibikin si ngomel. Cemplang semua. Yang masuk setan. Hanya apa? Perutnya mules, muntah-muntah. Yang salah siapa? Halo, yang salah siapa? Manusianya. Jadi mari kita kan sadar bahwa berkat dan kutuk itu beda, saudara. Kalau berkat itu selalu indah pada waktunya, bukan selalu baik, masih ada proses. Tapi kalau kutuk, ya dari awal sampai akhir itu semuanya tidak menyenangkan, selalu tidak menyenangkan. Mari kita harus memilih. Amin. Kita punya pilihan, saudara. Punya decision nama. Kamu mau milih mana? Kalau kutuk berarti kamu kena karma terus. Apa kamu mau minta berkat? Kalau kamu milih berkat berarti ubahan pola hidupmu. Amin. Tapi bukan cuma pura-pura. Tahu pura-pura? Kamu tuh ya Mas, dibilang nih, aku saking tidak boleh ngomong macam-macam. Sadar enggak? Tidak boleh ya? Ya Pak, balik papa yang balik. Nah itu juga kutuk. Nah itu saya kutuk saja. Ngomong itu kutuk. Bangsa Israel bersungut-sungut sampai di negeri Kanaan. Halo? Sampai berapa lama?
proses lama, saudara. Bayangin, saya mau seperti itu? Gak mau. Bukan kita minta instan, tapi kita mau belajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tak omongin apa? Kamu ngerti Bu Titi? Bu Titi lagi saya. Apa om? Saya ki bedo ya. Apa nih bedo? Mas. Orangnya ngomong, orangnya telepon, cepet-cepetan. Mencekno. Nah, saya ngotokin diri sendiri mencekno itu siapa? Kalau saya gitu, saya nggak mau. Roh saya balik. Tuhan saya dibilang mencekno. Balik saya di tempat saudara. Saya nggak boleh macam-macam lagi ngomong. Amin. Kita punya perkataan membawa berkat, kata-kata berkat. Walaupun anak kita ini pelupa, Dona kamu pinter ya nak. Pinter, itu tidak boleh saudara. Pinter ya emang gue ini geget-geget. Apa dicibetmu, pinter kamu dari itu ya nggak boleh saudara. Itu namanya menghakimi. Kita anak kita yang apa? Tidak dimarahin lah, kita menuakal. Ngomong enak-enakan bisa saudara. Kalau kita berdoa dulu saudara ya, minta hikmat Tuhan. Bisa nangis anak. Amin. 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 Mau melakukan? Amin. Amin. Ibu tak sabar. Saya juga kesabaran saudara. Saya cuapik. Ingat ya, kuasa Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Dia akan menjamah kita. Amin. Kita imani bahwa para malaikat ini akan melingkupi kita. Kita lihat gambarnya lagi, melingkupi kita. Kalau para malaikat melingkupi kita, satu malaikat saja sudah membawa suatu berita sukacita. Apalagi saat ginian banyak malaikat, bayangin lebih dari itu sudah bisa mendengar puji-pujian. Malaikat yang memuji-muji Tuhan dapat berkat pujian. Halo, dapat. Kalau malaikat sedang berdoa dapat berkat. Kalau malaikat sedang memuliakan nama Tuhan, dapat anugerah, dapat. Karena malaikatnya semua membawa berkat. Coba kalau setan, pocongan, gendruwo, ada nggak berkat? Pesugihan, ada? Gak ada. Ada, oh, tapi di berapa tahun mau kaya? 10 tahun kamu tidak balik, nyawamu ganti. Mau dah saudara? Gak ada. Gak boleh kita ke sana. Tapi itu bahaya. Mari kita imani ya saudara, karena di bawah itu adalah api. Saya perhatikan bawah itu adalah api. Api itu ada amarah, kebencian, kejengkelan. Jangan ke sana. Ya, kita akan perhatikan lagi kata-kata terakhir, kata indah. Karma bagaikan dawai tak kasat mata yang terjalin, memintal tindakan dalam benang tak terlihat, dalam putaran alam dan rahasia semesta. Benar saudara, itu kita kan tidak sadar, orang-orang keracun, kutuk ibu banyak hingga kita tidak dapat berkat. Karma adalah cerminan bagi tindakan kita, mengembalikan apa yang telah kita taburkan. Karma bukan kekuatan, bukan hukuman, maaf, karma bukan hukuman, melainkan pembelajaran agar manusia hidup menurut jalurnya Tuhan, jalannya Tuhan. Amin. Amin. Dikemuliaan Tuhan saudara. Kata-kata ini bagus saudara, indah. Saudara ambil itu di HP. Karena ini memang benar saudara. Kalau kita tidak sadar omongannya, kita tidak karu-karuan, ini ngerajut. Akhirnya kena keturunan kita, kena pekerjaan kita, kena semuanya sudah, binatang, tumbuhan, semuanya kena. Kita tidak mau seperti itu. Amin. Mari kita imani bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar. Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita. Mengapa di sini ada seperti puting beliung, tidak karu-karuan? Ya itu tadi, selama karma itu bekerja, dia akan mengacau balukan tubuhmu, rohmu, jiwamu. Senang saudara gitu, no. Enak lah saudara. Gak enak saudara. Kita aja naik perahu yang sampan kecil aja. Ingat gak kesaksian teman saya? Saking senang terima urapan Tuhan, berdiri goyang-goyang aja kita sudah tidak tenang kok. Apalagi ini tuh bolak-balik, tidak mau saudara.
Amin. Kita tidak mau ke sana. Amin. Kita imani bahwa Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Dan ingat baik-baik, mengapa iblis suka memporak-porandakan manusia? Karena dia ingin kita menjadi bodoh dia. Kalau sudah jadi bodoh dia, kita merasa tidak puas dan tidak bahagia. Mengapa Tuhan izinkan atau Allah izinkan iblis memporak-porandakan kita? Karena Tuhan tahu takaran kekuatan kita ada di mana. Siapapun. Sudah banyak kisah-kisah Ayub, siapa lagi Daud. Enak tak? Nggak enak. Paulus, Petrus, semuanya ini melewati proses. Kalau kita menjadi anak Tuhan tidak melewati proses, itu bukan anak-anak yang sudah dipilih oleh Allah. Kamu itu bukan anak-anak gampang, anak-anak yang diproses, yang siap untuk maju perang. Kasarannya gitu. Mari kita imani bahwa karma tidak boleh ada. Kutuk, karma, turunan maupun pembicaraan, perbuatan, jangan sampai ke sana. Biasakan itu. Amin. Kita lewati karena Tuhan punya rencana di balik semua itu. Amin. Jalur Tuhan itu selalu tepat. Tapi kuasa Tuhan, saudara, tidak bisa diukur dengan kekuatan. Amin. Kita lewati karena Tuhan punya rencana di balik semua itu. Tuhan punya rencana di atas langkah kita. Ini contoh, ini perkara kecil. Ini perkara kecil. Saya itu kemarin, gigi saya itu tidak tahu, tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang goyang. Akhirnya saya makan kelengkeng, empuk tuh kelengkeng itu saya cekuk. Terus papa, begitu saya sih kayak dilepas sudah, dia tembelannya lepas. Saya bingung, tembelannya lepas kayak apa mami, gitu intinya. Kalau saya mau marah-marah, kesal-kesal aja, pukul saya 5 lebih. Saya berdoa, Tuhan, ini gigi lepas, tapi enaknya apa ya Tuhan, nanti saya apa? Saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izin, biar para malaikat yang menempelkan untuk sementara. Jatuh. Hanya saya berserah. Cuma saya berserah, merem saya. Tadi dia tak kocoi. Begitu. Merem saya. Dan nama Tuhan saya tak serang. Jadi pada intinya dari perkara kecil kamu berserah pada Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan. Amin. Cuma kita lewati. Semuanya ini ada waktunya. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Biarlah alam roh kegelapan karma ini menjadi peringatan buat kita ya, anak-anak muda dan orang-orang tua maupun kita sebagai ibu atau bapak. Mari kita imani bahwa rancangan Tuhan itu ya.